tersendiri ya masalah seksual. Mungkin kalau kita orang Jawa mikirnya, oh istrinya bule pasti gede gitu ya. Tapi itu sebenarnya mitos atau apa sih Bun? Atau mungkin kalau orang bule itu pasti is the best gitu, atau ya sama saja, kadang ya iya kadang ya enggak gitu. Ukuran maksudnya ini yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Herlina kemana-mana, biasa dipanggil Mahlin. Kali ini kita akan mengobrol kisah dan isi rumah tangga dari Patah Tegika. Kita tanyakan langsung ke narasumber, yang pastinya narasumber tersebut pasti dan pasti bukan bohong. Jadi gini, kali ini kita membahas tentang sesuatu yang mungkin banyak menjadi pertanyaan mereka-mereka, tapi malu untuk bertanya. Bisa bincang-bincang sehat bersama Mahlin. Malam ini kita kedatangan narasumber yang notabene seorang wanita yang beristrikan bule. Jadi kita menguak kisah mereka dulu, apa sih yang terjadi di dalam rumah tangga mereka, pengalaman apa, ada sesuatu yang aneh kah pada mereka, perbedaan apa antara bule dan orang Indonesia, gitu ya. Jadi untuk segmen kali ini kita menguak seorang wanita yang beristrikan bule dan pengalaman-pengalamannya. Tapi dalam channel saya bukan hanya itu yang bisa dibahas ya, mungkin bisa membahas spiritual, seksual, mistis dan lain sebagainya. Bincang sehat bersama Mahlin. Kali ini mari kita sambut bintang tamu kita, Mbak Indah Bule. Selamat malam Mbak Indah. Selamat malam. Ketemu pertama kali kopi darat dengan suami. Semayanan di mana, janjian di mana, maksudnya dia datang ke rumah atau ketemu di suatu tempat itu? Ya, aslinya kan karena setelah kenal lewat medsos ya kan, kita terkonek di Facebook, kemudian Messenger ya. Iya. Bisa video call Messenger saat itu. Terus itu LDR setahun. 1 tahun LDR. Karena beliau itu memang apa ya, sudah pernah gagal rumah tangga juga ya, kita sama-sama. Oh, duda. Iya. Punya anak? Punya. Oh, iya. Jadi LDR setahun beliau, tapi sejak awal itu sudah ngomong dia serius gitu. Oh gitu. Dia serius dengan saya. Terus kita ketemuannya ya jelas lah. Aku maunya ya kamu kunjungi aku ke Indonesia bagaimanapun, walaupun dia juga kaget ya pertama kali. Kamu kan udah dewasa, kamu kan udah berarti rondo udah jalan. Iya. Tapi saat itu masih proses cerai kan sebenarnya ketika awal kenal. Oh belum sah cerai belum ya? Proses cerai. Terus habis itu saya bilang orang Indonesia itu walaupun kita itu sudah ibaratnya bercerai, sudah janda, itu kita kembali ke orang tua atau masih ada. Jadi setidaknya kalau kamu ingin memang benar serius sama aku, harus ke orang tua dulu. Oh gitu. Jadi harus dapat pasti harus ngikut tradisi Indonesia gitu ya. Juta saya ya seperti itu. Karena gimana pun ya Pak, saya orang Indonesia, Pak Jono, ya betapa sakitnya hati orang tua lah ibaratnya saya nggak manut, nggak peduli, nggak menghargai gitu. Dan ya seperti itu. Akhirnya di bandara ketemu pertama kali. Bandara Indonesia ya? Juanda. Surabaya ya? Surabaya. Panjang kisah ini. Bertemu lagi saya panjang nggak cukup. Bisa diceritakan nanti. Ceritakannya nanti. Kalau boleh tahu nih ya Bun ya, pengalaman Bunda kan menikah 2 kali ya. Satu luar negeri, bule kan, yang satu dalam negeri. Jadi luar dalam nggak pernah ya? Menteri dalam, menteri luar ya. Nah itu kan pasti ada pengalaman tersendiri ya masalah seksual. Mungkin kalau kita orang Jawa mikirnya,
oh istrinya bule pasti gede gitu ya. Ya, Tapi itu sebenarnya mitos atau apa sih Bun? Atau mungkin kalau orang bule itu pasti is the best gitu, atau ya sama saja, kadang ya iya kadang ya enggak gitu. Ukuran maksudnya ini yang saya tanyakan. Kalau kebetulan apa ya, untuk suami ya, jadi kalau untuk bule yang lain saya nggak tahu ya. Oke. Jadi kalau suami sih menurut aku ya masih standar lah, jadi nggak kok apa banget gitu juga. Nggak gede banget ya. Nggak panjang banget. Jadi normal lah gitu. Pada umumnya. Cuma ya jelasnya kalau dibandingkan dengan yang punya saya pertama, nah itu kan beda warna. Yang satu coksu, yang satu salju. Oke. Pernah nggak sih Bun ada pengalaman lucu gitu waktu Bunda kan otomatis pertama kali berhubungan seksual dengan suami kan pasti aneh ya. Iya. Kan nggak kayak suami sekarang ya. Iya. Sekarang ya. Sekarang yang mulai itu kan pasti aneh itu kok gini ya. Ada nggak sih Bun perbedaan ngeseknya itu orang kita sama mereka tuh ada nggak perbedaan? Atau ada mungkin tradisi-tradisi tersendiri untuk mereka? Kalau sebenarnya tanya itu aku juga bingung jawabnya ya. Masalahnya cuma gini loh. Ini tadi kan kayak pengalaman pertama kali gitu ya sama beliaunya yang ini. Kalau dibandingin orang lain aku juga nggak tahu loh jujur aja ya. Karena saya nggak pernah sharing dengan yang lain ya. Oh gitu. Jadi kayak saya ya. Ya, jadi nanti pengalaman lain aja. Ya. Kalau yang pengalaman lucu, sangat lucu jujur saja ya, saat itu setelah kita ketemuan di Juanda, kebetulan tengah malam, kemudian di sekitar malam. Iya karena berani Mbak sendiri? Ya enggak lah, ya ada yang nganter. Oh gitu. Ada temen yang nganter jemput kita pakai mobil dari sini. Karena waktu itu malam minggu kita jemput dan itu jam setengah 12 malam baru turun. Iya. Terus saya juga udah pesen sama teman saya, karena kita Seninnya pengen ke bertaan untuk bertanya prosesi cara-cara pernikahan apa gitu. Ya jujur saja ya saat itu kemudian kita nginep ya. Nah gitu. Nah terus pikirannya itu si calon saya ya waktu itu ya. Terus sekarang jadi suami saya itu ya kita nginep di hotel yang sedang aja gitu, nggak terlalu. Dan itu malam minggu tahu sendiri lah, mungkin Surabaya kalau seperti itu aku malah nggak ngerti kan. Jadi ini orang Surabaya sama temanku sini yang bawa. Akhirnya beliau itu merasa gerah ya, gerahnya nggak tahu mungkin karena kita jumpa pertama kali ya apa atau yang saya panas loh, panas juga ya. Terus beliau itu biasanya mandi gitu kan. Dia mandi beneran mandi, kok kaget, mandi di jalannya kok kaget bawa airnya dingin. Dia nggak biasa kayak gini, nggak biasa. Sorenya itu apa sore dan gitu. Terus ternyata kok dingin gitu kan, padahal udah 2 sore diputar-putar. Keluarnya dingin terus kan. Dan saya kaget ya pertama. Nah setelah itu akhirnya yuk kedinginan kan, beliau kedinginan, bingung. Nggak harus, cepet-cepet pakai aduk aja gitu, beliau adukan. Nah terus mereka lucu, dia apa? Anak-anaknya itu orang kasih mute. Ada blosor aja sampai jujur semalam nggak bisa tidur tapi gak ada nyamuk. Orangnya nyamuk sih, aku nyamuk. Nyamuknya banyak. Itu waktu itu apa yang dibilang Bunda, kok nggak ngapa-ngapain sih? Ya ngapa-ngapain dikit lah. Lah ngaku tuh ngapa-ngapain. Iya tapi ngaku gak bisa sama nyamuknya kan, jadi lucu itu. Oh itu lucu itu sekarang. Itu berarti hotelnya kelasnya melati ya Bunda? Jelas. Nggak ada selimut. Kan kita nggak lihat ya, bener-bener nggak ada apa-apa. Terus baru di paginya itu baru kita tahu, ya Allah ini ternyata di sini ada tulisannya kalau Mas Rimut, ini kan nyewa lagi atau bayar lagi gitu. Ya itu yang memang tahu. Orang ngerti. Ya sudah. Iya Pak, nggak berpengalaman ya. Sama sekali. Pasal ya dulu nginepnya sama siapa? Oh gitu. Tempatnya ke apa? Kalau nginepnya sama orang-orang biasa ya biasa-biasa. Karena yang beliau backgroundnya juga orang biasa sih. Jadi ngikut aja. Di levelnya kita ya semua ngaritan itu sama aja. Jadinya beliau sendiri juga enggak. Tapi untuk
Pak siapa tadi? Roy. Pak Roy datang ke Indonesia kan kita lihatnya wah is the best ini kan gitu. Enggak juga, karena biasa karena kami gini ya, kenapa saat itu kalau boleh ngomong kenapa saya itu tertarik dengan beliau gitu kan. Ketika pertama kali fotonya di Facebooknya itu saya nggak tertarik ya, karena orangnya maksudnya ini orang serius banget gitu, karena aku orangnya selengean gitu. Tapi semakin kesini karena beliau serius sama saya, dia benar-benar serius sama saya, akhirnya saya pun berusaha untuk menggali bagaimana beliaunya bisa video enggak gitu. Belum lagi kita berkuliah, saya bahasanya juga sering nge-lag itu kurang paham. Gitu. Terus selama LDR setahun nih, ya sering musuh-musuhan, ngambek-ngambekan. Maksudnya saya suka ngambek ataupun beliau nggak tak telepon ngambek atau apa kadang gitu juga ya. Sama aja ya. Sama. Terus beliau juga datang pertama kali ke Indonesia itu baru terbang pertama kali ke luar negeri dari negaranya. Sehingga dia tak dia, waduh, nah aku dihapusin udah. Ya sebenarnya meneng, dia pulang dari bandara terus pulang. Jadi beliau pernah ada otak negatif juga ya Pak Roy ya? Pernah, dan takut itu asli takut. Belum lagi saat itu sama keluarganya malah diginikan. Kan waktu itu hampir mendekati apa 9/11 itu loh yang BTC runtuh itu loh. Oh itu terbangnya hampir di situ. Jadi sama keluarganya itu sampai gini. Nah kamu tadi Pak terbang di Indonesia malah gak mulai kayak gitu. Jadi Indonesia khawatir ya dan lain-lain ya. Itu seperti itu. Jadi pengalaman buat beliau apa ya sangat ini juga ya menurut saya perjuangan yang luar biasa, dan beliau selama chatting dengan saya, kemudian kita video call, omongan-omongan, bahkan dia sudah ngomong kayak I love you ataupun itu sebenarnya bukan beliau yang ngomong langsung cinta saya, enggak, itu nanti ada ceritanya lagi. betul iya, karena jujur saja ketika saya boleh ya cerita ya boleh. Nah ketika saya ini sama beliau itu sebenarnya gini tanya saya, are you single or married gitu. Tanya apa aku tuh single or married. Dan jujur aja saat itu saya lagi proses perceraian dengan suami pertama, aku nggak jawab. Lek tak jawab single, aku ya ora single dosa to ya. Iya. Masa tak jawab married, aku sudah proses putus dengan suami pertama kan gitu kan, sudah proses pengadilan. Tinggal nunggu dok atau nunggu ini kan. Akhirnya aku bingung. Terus aku nggak jawab yang pertama. Misalnya aku pikir lagi, siapa sih kamu kenal saya juga baru beberapa saat, ngapain tanya-tanya masalah itu, masalah pribadi banget. Aku nggak akan cerita ke siapapun, bahkan orang baru, kecuali saudaraku yang tahu setelah kerja di luar negeri. Oh saya proses apa mungkin itu kan 1-2 orang kan gitu ya. Terus hingga suatu hari lagi setelah beberapa saat ngobrol lagi, mungkin seminggu 2 minggu kemudian dia tanya lagi, tapi kita sudah cair, maksudnya sudah kadang tak tawain, tak bilang-bilangin. Nah, misalnya seperti ini ada tak kasih pertanyaan, do you know what the difference of plane and mini skirt? Itu artinya apakah kamu tahu apa bedanya pesawat terbang dan rok mini? Ya, tak kasih pertanyaan gitu ya. Dan itu udah tag. Masih udah tag gitu kan waktu itu. Terus dia bilang, I don't know. Wah, menurut aku ini orang coba untuk ini tak kasih tebakan, dia akan jawabannya I don't know. Artinya dia nggak ngerti. Dan menurut aku please jawab lagi gitu ya. Itu dia tetap nggak ngerti gitu ya. Nggak bisa jawab. Ini orang lugu. Kalau menurut aku bener-bener prediksiku ini orang lugu ini. Gitu. Nah waktu itu aku kasih pertanyaan, do you know why Superman wear S for t-shirt? Jadi kenapa Superman itu pakai S gitu kan? Dia sama jawabannya I don't know. Terus tell me, do you wanna know? Gitu kan, pengen ngerti gitu kan? Ternyata ya please tell me gitu kan. Akhirnya aku jawab, ya because Superman if wear L, XL, it will be bigger, not bigger gitu kan. Itu dia baru tawa, gitu, you funny. Tapi dia kemudian tanya lagi, by the way, are you married or are you single or married? Mati gue. Aku tanya lagi. Ya kesekian kalinya aku bingung. Akhirnya di otak saya tiba-tiba sering ada kata-kata itu tidak nelpon ya, masih tag ya, masih tag kata gitu. Akhirnya saya jawab itu, if gitu wajah gitu. I am single. Titik panjang gitu, pokoknya bikin penasaran gitu kayak ya. Di otak saya bilang gitu. Jadi intinya if I am single, terus terakhir will you marry me? Ya itu. Jadi artinya kan jika aku itu single, kata orang Bita kan gitu. Kalau kamu saya kepo-kepo, kata orang Bita kan ini gitu menurut bahasaku sendiri gitu. Ternyata dia cuma satu jawaban, yes. Aku ya masih malah guyon kan gitu loh, kita candaan
Dan sejak saat itu memang dia di awal kenal saya ternyata dia serius. Oh gitu ya. Iya, maksudnya serius. Tujuannya memang bagus. Betul, jadi beliau itu juga sopan. Dia saya tidak pernah bahas porno sama sekali. Berarti memang setahun itu seperti itu. Iya. Bahkan pada akhirnya ketika beliau itu bertanya sama saya, aku bangun pagi-pagi di negara aku di luar itu, terus dia sendiri di negaranya sana pulang kerja kalau misalnya. Itu aku pagi-pagi mau dia lupa, kalau dia istirahat kerjanya malam ya. Itu mending telepon, I will wake you up every morning. Jadi setiap paginya aku ditelepon untuk bangunin. Nah, suatu hari dia protes, Bu ya ganti aku dibangunin, please wake me up gitu kan, please call me. Aku jawabnya jujur, aku bilang sorry, I have no money to buy load to call you. Aku nggak ada duit, nggak punya uang untuk nelpon kamu. Gitu. Jadi aku kerja ini, maaf ya, aku nggak akan karena waktu itu banyak tanggungan ya, anak 3 ini, nggak mungkin aku akan cuma uang untuk beli pulsa telepon sampai ke Amerika, dan di otakku pasti mahal lah. Itu aku masih waras gitu loh. Jujur aja aku nggak ada kerjaan, nggak ngejar-ngejar kayak gitu. Akhirnya sampai dia sebenarnya di awal udah tahu gajiku berapa, ini kaget kan dia. Oh gajimu segitu, di sini aku cuma kerja beberapa hari gitu kan. Itu akhirnya dia bilang gitu, kamu nggak punya uang nggak punya enggak, aku gitu terus. Kamu piye gitu. Terus sejak saat itu akhirnya ini waktu itu aku masih belum ada juga ya. Terus suatu hari kacamata aku pecah. Aku udah kacamataan. Waktu itu setelah ngobrol dan dia serius minta nomor baru dia telepon gitu kan, telepon. Setelah itu suatu hari dia tanya saya, do you have kamera? Aduh aku bingung nyauri. Aku punya notebook cilik itu loh, laptop cilik itu apa bahasa di zaman semono. Ono kamera nih. Lah aku tapi pikiran gue elek, aku dikira-dikira cari kamera ambek sopo-sopo. Ternyata kalau orang bule enggak seperti itu. Orang bule enggak akan, menurut aku ternyata beliau juga enggak negatif thinking kayak orang Indonesia. Gitu. Beliau positif, terus positif. Itu yang menurut aku membanggakan ya, suka sama beliau itu akhirnya gitu. Dan aku bilang yes I am. Tapi beliau enggak punya kamera ternyata. Sama aja. Terus dia bilang gini, I want video call, aku pengen video call kamu tapi aku tak tuku kamera dulu gitu. Terus akhirnya ya wes gitu, terus beliau beli kamera itu kok dipasangnya saudara ipare dipasang ke. Lah terus waktu itu nelpon saya pertama kali, ya Allah ya Robi, kalau menurut aku itu yang benar-benar berkesan juga ya, selain perkenalan beliau ketika online itu mengesankan buat saya ya. Itu begitu kamera dibuka, seret, wah kayak wayang. Jadi itu beliaunya duduk, di belakangnya ada mami, jadinya, maminya, adiknya, adik iparnya, itu ada di belakang semua. Jendrak-jendrak gitu, ya jajar-jajar. Dan begitu kamera aku dibuka, klik gitu, mereka langsung, wow, gitu lihat saya. Padahal saat itu karena musim dingin, waktu itu di negara yang kerja itu musim dingin, lah aku tuh murah berasa kemulan selimutan gitu, dari kata kayak tok gini. Aku langsung gugup, ya Allah, nanti aku dikira aku telanjang gitu loh, maksud gua bukan aku cepet duduk, duduk menunjukkan bahwa inilah saya gitu loh. Dan aku pakai baju, bahkan dia kerang-kerang jaketan gitu. Nah, ketika di wow gitu, wah aku ya langsung blushing toh. Kamera padam, tapi kamera sih. Walaupun jerawat kan kamera hebat ya di waktu itu. Jadi seakan-akan bener kayak wah cantik gitu hadir ya, gitulah. Oke, pertanyaan selanjutnya Bunda. Beda nggak sih durasinya? Durasi ngeseknya antara Indonesia dengan luar itu? Maksudku durasinya kan 2 kali kan, mereka dulu pasti tahu kan durasi masing-masing. Beda nggak? Masih normal sih kalau menurut aku. Sama saja. Iya. Nggak ada durasi yang lain atau gimana? Enggak juga. Sama saja ya. Iya. Nah, ya kebetulan yang aku dapat sama aja. Mungkin yang lain yang punya durasi lebih panjang ya. Ini. Selanjutnya pengalaman paling menyebalkan selama berumah tangga dengan bule ini apa? Mungkin kan Bunda mereka nggak tahu ini, nggak tahu itu, kan harus menerangkan gini bla bla bla. Ya, apa sih yang paling menyebalkan? Ya paling menyebalkan. Di awal pertama pernikahan. Di awal begitu tinggal bersama di Indonesia itu beliau yang pertama membandingkan semuanya itu dengan ada di Amerika. Contoh misalnya kita makan di fast food gitu ya, di fast food itu di Kediri itu. Nah terus kita pesan kentang goreng gitu kan, pesan kentang goreng. Terus habis itu wah dia langsung kaget dari kentang goreng kita katanya. Di US kentang goreng itu gedenya segini-gini.
itu aku juga sebel ya sama dia sama komen-komen, pokoknya komen kan kalau dengar temen kan malu ya kita seandainya tahu bahasanya gitu loh Mas. Jadi komen-komen membandingkan karena beliau sendiri mungkin kaget juga ya, namanya mungkin shock culture ya. Jadi sampai ini juga kita di restoran cepat saji itu, wah di sini kok dapat punya nasi, nasi dan ayam. Itu kalau di negara sana aslinya ini cuma jual burger, jual ini gitu. Terus itu yang sampai setahun, kemudian 2 tahun ya. Di tahun kedua itu beliau tuh gini, mungkin karena beliau itu maaf ya, enggak mudah mengingat, gampang lupa. Itu contoh misalnya, I wanna go out, mau keluar, where will you go? I don't know. Aja gitu. Pokoknya mau keluar, mau kemana? Nggak ngerti. Jadi itu bingung ya. Lalu otomatis saya jadi apa? Sing gonceng, jadi tukang ojek. Mana-mana naik motor saya gonceng. Gitu ya. Ini paling itu nggak bisa naik. Bisa. Takut ya, karena di lalu lintas Indonesia itu katanya gila banget gitu. Kita nyari dari kiri, kita apa wis kalau tak gonceng motor aja aku sering dikuapoki gitu. Dikulik, don't be fast atau apa karena ya seperti itulah. Cuma nggak sama ya sama. Ya karena orang Indonesia gila kan naik motor siksak kan. Gitu. Jadi sebenarnya itu aja ya beliau, tapi semakin kesini alhamdulillah beliau sudah bisa semakin mengerti dan adaptasi kebudayaannya sudah luar biasa. Iya, kalau boleh tahu perbedaan usia antara Pak Roy sama Mbak Ida? Iya, sama Roy 6 tahun. 6 tahun cuman ya. Nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tua, tapi bisa dibilang imbang gitu ya. Iya. Oh tapi beliau bangga loh. Bener, di awal-awal itu ya ketika kan beliau jarang ngobrol di Facebook ya, ataupun orang itu nggak jalan di medsos. Ketika ketemu temennya, yang karena dia tetangga saya tinggal di Washington Island, tapi dia dari California. Jadi ketika ketemu temennya, waktu itu udah bersama saya, ketemu temennya California, tapi dia cerita, aku tadi ketemu temanku itu, yang bisa bilang I'm married Indonesian gitu. Terus tak bilang, aku sama dia itu selisihnya 6 tahun loh, 6 tahun katanya temennya juga heran gitu. Tapi orang luar negeri ternyata perbedaan usia mereka itu bahkan mungkin cuma beda 1-2 tahun, itu pun misalnya perempuannya lebih tua setahun atau 2 tahun dari laki-lakinya, itu rata-rata mereka seperti itu malah. Gitu. Kalau orang Indonesia kan lebih-lebih kita cari Indonesia imam ya, kita Iya. cari imam jadi laki-lakinya yang lebih tua gitu dengan pemikiran. Ada nggak sih yang bikin Mbak Ida bingung antara masalah tradisi nih ya, tradisinya Pak Roy sama tradisinya Mbak Ida? Mungkin dari cara makan, cara mandi dan lain sebagainya. Ada nggak sih yang bikin bingung? Di awal-awal jelas. Semua ya di awal ya. Iya, di awal bingung jelas sekali itu. Contohnya mandi. Ya mandi kan belum pakai shower toh. Nah sementara di kampungku kan dingin. Nah tak habisnya air toh. Nah air cuma satu timbo. Iya. Nah air tak timbo. Terus akhirnya beliau itu mandi pakai gayung. Pakai gayung itu yang sempat lihat toh dia mandi. Nah ternyata aku sih diguyur orangnya nggak bisa guyuran gitu. Nah guyuran banyak itu gelagapan gitu loh. Nah akhirnya guyur kan bablas rono. Nah mandi segitu kabar sih. Bahasa-bahasanya katanya masih lah yang di sini masih ada busanya. Di ketiaknya masih ada busa. Itu yang akhirnya saya mandikan. Dimandikan. Tak mandikan supaya airnya cukup. Terus aku gini yang memandikan seperti punya ini gitu. Kaget nggak sih pertama kali ini sekamar dengan Pak Roy, kan pasti beda porsi, kalau ibarat makannya beda porsi ya. Dulunya kita lihatnya yang hitam-hitam yang berat. Nah, terus habis itu lihat putih itu gimana? Udah pateni ya Mbak. Wah, lampunya dipateni. Lampunya dipateni. Jadi jarang dilihat ya. Oke, satu kali lagi Mbak Indah. Oh ya. Tidak ingin mempunyai keturunan atau cita-cita mempunyai keturunan? Dari awal saya kenal beliau sudah saya katakan saya sudah punya 3 anak. Dari pernikahan saya dan beliau sudah punya 2 dan saya tidak bisa melahirkan lagi karena lahiran yang teranak saya yang bungsu itu saya sisar. Iya, dan kebetulan saya sudah steril ya. Itu dipotong bahkan bukan hanya diikat.
Tapi pernah juga waktu itu saya konsultasi ke dokter kita juga balik itu di Pari. Jadi beliau bisa sih bisa, tapi jelas juga FDA ya. Bahkan disarankan kalau memang pengen benar-benar pengen punya keturunan lebih baik IVF ya, tabung. Oh, tabung. Dan itu pun mahal loh, Mbak. Nah itu belum dikasih tahu lagi malah, dikasih tahu saya sama dokter saya. Kalau mau tabung, bahkan itu the best dokter di Asia, perempuan lagi, itu kita bisa ke Vietnam. Oh, Vietnam. Tapi ya dikasih enggak, bahkan bisa kira-kira cuma separuh. Oh, dari sebenarnya sudah dengan tinggal. Itu saat itu, kalau sekarang saya nggak tahu lagi, tapi suami sudah Pak Roy itu sudah ya udahlah, kita nggak apa-apa. Bahkan sekarang sudah punya cucu, jadi kita udah mau pengen cucu dan ya sudah gitu ya. Ya sudah, Mbak Ida, terima kasih hadirnya, sehat selalu, lancar rezekinya. Dan untuk para pemirsa, semoga terhibur. Mohon maaf jika ada kata-kata yang agak nyelonong kemana-mana, soalnya memang ini mulutnya tukang kemana-mana ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel YouTube saya Hertina kemana-mana.